pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Baik, hari ini ketemu lagi bersama Ibu dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi, ada yang tahu kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Kondisi masyarakat Arab pra-Islam, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, ini ingin tanya nih kepada kalian, kalau kalian hidup di masa Nabi Muhammad di Mekah, kira-kira kalian berani nggak menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang yang banyak menolak atau bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak berani ya? Iya, tetapi Nabi Muhammad berani untuk memperjuangkan ajaran Islam, untuk menyebarkan ajaran Islam. Baik, kita akan mulai Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah, Arab Saudi, bertepatan dengan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada disebut dengan tahun gajah. Betul, disebut dengan tahun gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa pasukan Gajah Abraha yang hendak menyerang Ka'bah, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebelum masuk ke cerita dakwah Nabi, Ibu akan menjelaskan singkat tentang riwayat hidup Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan ayah yang bernama Abdullah binti Abdul Muttalib. Nah, ketika Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim, pasti kalian juga sudah tahu semuanya. Ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, dia hanya diasuh oleh ibunya selama 6 tahun saja. Ibunya juga meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun setelah 2 tahun kemudian, kakeknya juga meninggal. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi, meskipun dia memiliki banyak anak. Nah, dalam usia muda Nabi itu bekerja sebagai pengembala kambing, baik kambing keluarganya maupun kambing masyarakat Mekah. Nah, ketika usia Nabi mencapai 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk berdagang, punya seorang saudagar wanita kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah ini menurut catatan sejarah seorang saudagar kaya raya, tapi beliau janda. Beliau mempekerjakan kaum laki-laki untuk menjalankan usaha dagangannya dengan sistem bagi hasil. Nah, Khadijah ini melihat kelebihan pada diri Rasulullah, sikap Rasulullah yang baik, tutur kata yang sopan, dari banyak pihak yang mengatakan Rasulullah itu mempunyai keutamaan dan kejujuran yang sangat tinggi, sehingga Khadijah ini tertarik kemudian melamarnya. Saat itu Nabi itu berusia 25 tahun dan Khadijah itu berusia 40 tahun. Mereka menikah dan dikaruniai anak, beberapa anak. Yang pertama itu ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ingat ya. Baik. Nah, pada usia 35 tahun tuh pernah terjadi suatu peristiwa. Pernah terjadi suatu peristiwa, yaitu terjadi banjir bandang di kota Mekah sehingga menyebabkan Ka'bah itu roboh anak-anak. Sehingga orang-orang Quraisy ini ingin memperbaiki Ka'bah. Nah, awalnya itu baik-baik saja, namun ketika ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, nah terjadi perdebatan antara kepala suku. Mereka itu berebut siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad itu. Hampir terjadi perpecahan darah karena mereka sangat berselisih pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad punya ide yang luar biasa.
Beliau menggelap sorbannya, setelah itu meletakkan hajar aswad di tengah sorban itu dan memanggil kepala setiap kabilah kepala suku itu setiap sisi memegang sisi sorban sehingga mereka meletakkan hajar aswad itu secara bersama-sama. Nah, dengan beliau menyelesaikan konflik ini menunjukkan bahwa Nabi itu memiliki jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Nah, itu cerita singkat tentang riwayat Nabi Muhammad. Selanjutnya kita masuk ke permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad ini berusia 40 tahun, sudah mencapai usia sempurna, Allah mengutusnya sebagai memberi kabar berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap gulita menjadi cahaya ilmu, yakni diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Nah, itu terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi bertepatan dengan 17 Ramadan. Ya, bertepatan dengan 17 Ramadan. Dia diangkat ketika sedang bertarung di Gua Hira. Nah, beliau bertarung di Gua Hira itu kurang lebih selama 6 bulan. Dan pada tanggal 17 Ramadan ini datanglah Jibril menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu pertama yang terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, selanjutnya ada beberapa jarak antara wahyu pertama dan wahyu kedua ini. Menurut para sejarawan berpendapat jarak antara wahyu pertama dan wahyu kedua ini sekitar 40 hari. Nah, datanglah wahyu kedua itu dengan berisi surat Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu kedua yang datang kepada Nabi adalah Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, semenjak turunnya wahyu kedua itu yang surat Al-Mudaththir itu, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mulai menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi ke kerabat-kerabat terdekatnya terlebih dahulu. Ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdul Syam, anak-anak Abdul Manaf. Nah, pada masa periode awal ini ada beberapa orang yang masuk Islam. Yang pertama adalah istrinya, Khadijah binti Khuwailid, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua itu ada sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan anak. Nah, yang selanjutnya ada budaknya Zaid bin Harithah sebagai orang pertama yang masuk Islam dari hamba sahaya. Dan terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai laki-laki pertama yang masuk Islam dari laki-laki dewasa. Ingat, jadi siapa tahu nanti ibunya di akhir ya. Nah, selain mereka berempat itu ada juga orang lain yang masuk Islam lewat jalur sembunyi-sembunyi ini. Nah, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan itu kurang lebih selama 3 tahun. Beliau sangat berjuang keras tanpa mengenal lelah meskipun banyak mendapat ejekan dari berbagai pihak. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang dimana isinya itu memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah turun ayat tersebut, Nabi memang langsung melakukan dakwah terang-terangan ke semua lapisan masyarakat, baik bangsawan maupun budak dan negara-negara lain. Nah, wahyu yang diterima Nabi Muhammad dari Allah itu berangsur-angsur di Mekah ini. Nah, surat yang turun di Mekah, ada yang tahu dinamakan surat apa? Surah Al-Makkiyah. Iya, benar sekali anak-anak. Sudah tahu ya kalian ya. Surat yang diturunkan di Mekah itu disebut dengan surat Makkiyah dengan jumlah 89 surat dan 4.726 ayat. Ingat ya. Oke, itu sejarah singkat tentang permulaan dakwah Nabi. Nah, sebelum dimulai itu sebenarnya dari apa dakwah Nabi ini. Selanjutnya kita masuk ke Nabi itu mempunyai sifat kesamaan 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik selalu berkata benar, amanah menyampaikan dapat dipercaya, tabligh menyampaikan wahyu Allah, dan fatonah cerdas dan bijaksana.
ada perhatian dan prioritas dakwah Nabi. Nah, selama Nabi berdakwah di Mekah ini ada beberapa masalah yang menjadi perhatian dan prioritas Nabi. Yang pertama itu mengajarkan ketauhidan. Nah, tantangan dakwah Nabi di Mekah ini adalah meluruskan akidah masyarakat Arab Jahiliyah, di mana mereka itu memiliki kepercayaan berbagai banyak Tuhan yang mereka sembah seperti menyembah berhala, menyembah bintang dan bulan, menyembah jin, arwah, roh, nenek moyang yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua itu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad ini bertugas untuk mengajak masyarakat Mekah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi ini justru memang sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu yang banyak menyembah berhala. Selanjutnya itu memberi kabar tentang hari pembalasan. Nah, masyarakat Arab Quraisy tidak percaya dengan hari pembalasan ataupun hari kebangkitan. Karena di antara mereka yang bertanya-tanya, masa tulang belulang yang sudah hancur itu bisa dibangkitkan kembali, bisa dihidupkan kembali. Padahal Islam itu sudah mengajarkan dan memperingatkan kepada kita semua bahwa dunia ini hanya sementara ya anak-anak, yang kekal itu hanya akhirat. Nah, selanjutnya itu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial, masyarakat Arab jahiliyah itu melanggar etika. Anak mereka itu sangat melanggar etika dan hak asasi manusia. Mereka itu sering melakukan perjudian, minuman keras, zina, perampokan, bahkan memperjualbelikan budak. Nah, kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu terkenal dengan jahiliyah karena bukan mereka itu bodoh dalam intelektual, tapi mereka itu bodoh dalam perilaku mereka. Mereka merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi mereka. Nah, yang terakhir itu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Karena di Arab itu sudah biasa tradisi perbudakan itu biasa. Mereka menindas kaum fakir miskin dan kaum yang menurut mereka berkesan rendah. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke respon dakwah Nabi Muhammad. Pada umumnya orang kafir Quraisy yang menolak keras dakwah Nabi Muhammad ini. Mereka menyebarkan isu tidak benar, mereka menfitnah Nabi dan mempengaruhi masyarakat Mekah yang lain untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi. Yang sangat salah satu orang kafir Quraisy yang menolak keras itu yaitu Abu Lahab. Tokoh masyarakat Quraisy itu Abu Lahab salah satunya. Nah, pernah suatu ketika mereka itu ingin mereka itu ingin menghalangi atau menghambat dakwah Nabi ini dengan cara mereka jalur kekeluargaan dengan mengancam pamannya Abu Thalib untuk menyuruh Nabi itu menghentikan dakwahnya. Nah, Abu Thalib sudah berbicara dengan Nabi, tapi Nabi menolak untuk menghentikan dakwahnya. Dan Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak karena Nabi sangat mempunyai kegigihan yang luar biasa untuk terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Nah, tidak sampai di situ saja, banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga Nabi ini meminta kaum muslimin itu untuk hijrah ke Habsyi agar mereka setengahnya itu tidak terkena imbas dari perbuatan kaum kafir Quraisy ini. Nah, sebenarnya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan orang kafir Quraisy ini menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu ketakutan kehilangan kekuasaan. Nah, kaum kafir Quraisy ini tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka beranggapan jika mereka itu mengikuti ajaran Nabi, mereka beranggapan mereka itu tunduk pada Nabi jika mereka mengikuti ajaran Nabi. Berarti mereka itu menganggap mereka mengakui akan kekuasaan Nabi, padahal tidak seperti itu. Nah, yang keduanya itu hilangnya status sosial. Nah, masyarakat Quraisy itu hidup bergolong-golongan atau kasta. Karena itu bersirkel ya. Nah, masyarakat Arab pada waktu itu hidup antara ada majikan dan budak, dan budak itu adalah kasta terendah pada saat itu. Nah, yang selanjutnya itu hilangnya perdagangan berhala. Nah, masyarakat Arab pada waktu itu kan memang menyembah berhala. Nah,
Dengan menyembah berhala ini menjadi mata pencaharian mereka. Mereka membuat berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, dengan jika mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tentu saja tidak ada lagi pembuatan berhala. Dan itu memang sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan dakwah Nabi Muhammad. Nah, tidak sampai di situ saja, banyak lagi tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Yang pertama itu, Nabi itu mendapat penghinaan, ancaman, dan siksaan. Seperti Nabi itu dikatai seperti orang gila, tukang sihir, dan anak celaka, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak suka dengan Nabi. Pernah satu ketika kaum kafir Quraisy ini melempari Nabi dengan kotoran domba, dan juga melempari rumahnya dengan sampah, dan pernah meletakkan duri di depan rumahnya untuk mencelakai Nabi. Tapi Nabi tidak pernah putus asa dan terus melakukan dakwahnya. Selanjutnya itu penghinaan dan ancaman kepada pengikutnya, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Beliau disiksa oleh majikannya, dilempari batu dan dicambuk karena beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya itu bujukan harta dan kedudukan wanita. Nah, kaum kafir Quraisy ini mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi agar mau menghentikan dakwanya dengan cara itu yang diiming-imingi harta, dan mau dijadikan raja jika Nabi mau menghentikan dakwanya, dan juga diimingi wanita tercantik di seluruh Arab. Tapi tentu saja Nabi menolak dakwah itu. Nabi menolak tawaran itu. Selanjutnya itu ada membuat Nabi untuk bertukar sesembahan. Nah, kaum kafir Quraisy tidak berhenti di situ saja, mereka memang melakukan berbagai cara. Itu bertukar sesembahan, seperti misalnya mereka mau menyembah Allah, asalkan Nabi ini mau juga menyembah Tuhan berhala mereka seperti Tuhan Lata, Tuhan Uzza, asalkan Nabi juga asalkan Nabi mau menyembah itu, mereka juga mau menyembah menyembah Allah. Tentu saja Nabi menolak itu. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-3. Nah, selanjutnya itu ada menghasut masyarakat Mekah. Nah, mereka menghasut masyarakat Mekah untuk jangan mendengar gitu ajaran yang dibawa Nabi. Mereka mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu seperti jaki-jaki agar membuat mereka terpenuh. Jika mereka mau mengikuti ajaran Nabi, mereka diancam akan dibunuh dan disiksa. Selanjutnya itu pengasingan dan pembukaitan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dilarang keras berinteraksi dengan orang-orang Mekah itu, dengan tidak ada jual beli, tidak ada pernikahan atau dinikahi, dan tidak boleh menolong ketika kedua kaum itu mengalami kesusahan. Nah, itu saja tantangan dan dakwah Nabi Muhammad selama dia berdakwah di Mekah. Nah, Nabi Muhammad mengembangkan dakwahnya di Mekah itu dengan segala tantangan dan hambatan. Nah, tantangan tersebut tentu saja tidak menghalangi tidak menghalangi Nabi untuk terus menyebarkan ajaran Islam. Nah, itu tentu saja keberhasilan itu pasti tidak terlepas dari karakter yang dimiliki Nabi. Nah, karakter tersebut yang pertama adalah sabar. Nabi ini sangat sabar ketika menghadapi banyak sekali penolakan baik dari keluarganya maupun dari masyarakat Mekah. Nah, yang selanjutnya itu ada gigi dan ulet. Nah, Nabi itu sangat gigi dan ulet dalam berdakwah. Dia terus berjuang walaupun yang memang banyak mendapat penolakan, penghinaan ataupun siksaan. Nah, yang ketiga itu berakidah yang benar dan kuat. Nabi itu yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan selalu melindungi dakwahnya. Yang keempat ada akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad ini sebenarnya memang sudah dikenal dengan al-amin, yaitu jujur ya. Sebenarnya masyarakat Quraisy itu sudah tahu Nabi itu jujur, tapi karena mereka tadi itu sombong dan angkuh, maka itunya mereka menolak dakwah yang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Yang terakhir itu kesetaraan derajat. Nah, Nabi itu tidak pernah membedakan antara yang kaya dan miskin, antara bangsawan dan budak. Yang perbedaannya itu hanya terletak pada keimanan. Itu materi kita pada
Bunda ingin mengadakan game quiz kepada kalian. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Aman ya, Bu? Aman kita masuk ke quiz. Oke, ini ada 5. Nanti setiap kelompok itu menjawab satu soal. Kalian pilih. Nah, yang terakhir satu soal lagi sebagai penentunya. Kalian tunjuk tangan ya siapa yang bisa menjawab soal yang satunya lagi. Nah, kelompoknya itu 4 kelompok saja. Nah, di sini hanya itu buat 5 soal. Nah, kelompoknya itu sepertinya itu 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, dimulai dari ini dulu ya. Silakan kepada kelompok 1 ingin memilih nomor berapa? Ini tadi kita Ibu sudah. Oke, kepada kelompok 1 ini memilih nomor berapa? Tidak ada nomor 6. lima, Bu. 5 ya? Oke. Ingat ya, waktunya itu 30 detik untuk menjawab setiap soal. Nomor 5. Terjadi pada tanggal. Ayo. Maksud mana? 17 malam. Kita lihat ya. Hebat kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Ini nomor berapa? 3. Oke. Waktunya 30 detik ya, Nak. Siapakah wanita yang pertama kali? Kita lihat ya, benar enggak? Oke, selanjutnya ke kelompok 3. Ingin memilih nomor berapa? 1. Waktunya 30 detik ya. Nah, terakhir kelompok terakhir ingin menjawab nomor berapa? Nomor kuning. Cepat ya. Waktunya 30 detik. Ayo. Benar. Tinggal satu soal lagi. Ini kalian perlu 13 ada ini. Belum. Nanti cuci tangan. Duduk dulu. 1, 2, 3. Soalnya belum ditambah ini. Oke, baik. Buka dulu, Bu. 1, 2, 3. Setiap kelompok perwakilan 1 orang untuk uang. Ayo.
Bagi-bagi lah. Berapa orang kalian? Berapa orang ya? Nah, ini masih ada 4. Ibu mau kasih pertanyaan kepada kalian semua. Ada ini sendiri-sendiri. Siapa yang bisa menjawabnya jawab ya. Ya. Apa ya? Oke. Nah, ya kelompok ini tidak lagi. Lihat nih anak-anak. Ibu mau bertanya nih. Wahyu kedua itu terdapat wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi itu turunnya surat apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Iya, benar. Ini bunga. Oke, benar. Lanjut lagi ya, masih 3. Ada, ini mau ibu habiskan untuk kalian sendiri. Oke, apa ya lagi ya? Ini. Siapa orang yang masuk Islam pertama dari kalangan hamba sahaya? Ya, Dela. Iya, benar. Ini Dela. Ya, oke, 2 lagi. Apa ya? Bentar. Apa ya? Iya, boleh. Ada yang tahu surat berapa yang diturunkan? Salah. Kalian sudah selesai. Ya, berapa? Benar. 89 surat dan 4.726 ayat. Kenapa kamu bilang 1? Ya, satu lagi ya. Apa ya? Oh, ini. Yang mudah-mudahan Bu. Terakhir ibu ingin nanya tentang, nah kan tadi di bagian tantangan dan tantangan dakwah Nabi itu ada bujukan harta dan bujukan wanita. Nah, kaum kafir Quraisy ini mengutus 1 orang untuk membujuk Nabi. Siapakah orang itu? Ya, Akbar. Oh, yang Membujuk Nabi. paman Nabi. Ya kan, ini yang tentang kedudukan yang membujuk mau Oh, bukan. Apa? Saya tahu, bukan lupa. Ya, ada tahu. Itu enggak boleh. Ada yang tahu? Sudah ada benar ini, tinggal bikin-bikinnya aja. Ya. Ada yang tahu? Udah benar. Ubah. Mencari dokumen. Itu aja benar. Oh, ganti ya? Ya. Oke. Apa ya? Aduh. Oh, ini aja mudah ini. Berapa menurut sejarawan jarak antara dakwah pertama dengan dakwah kedua? Urutnya. Tidak. Jadi tahu. Itu tahu. Itu tahu. Hah? Enggak tahu. Berapa? Iya, benar. 3 tahun itu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Oke, ini kita. Oke, nggak apa-apa ya, nggak ada lagi mungkin materi kita itu sampai di situ saja. Nah, itu ingin menunjukkan sedikit bahwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini memang banyak mendapat tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi. Tetapi Nabi tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Nah, sikap ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mendapat masalah atau mendapat tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita, ingat pasti semuanya ada jalan keluarnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.